samakan Ustadz Edi dengan saya. Kalau kamu dengan saya ngomong apapun bebas. Beliau ini tidak biasa debat langsung kalau beliau. Ya offline ya. Jadi jangan sampai ngawur ngomongnya nanti. Seperti Pak Bang Toko dengan Junaidi santai. Ya. Jangan disamakan seperti kita debat biasanya. Oke, silakan. Bang Toko. Oke. Saya berarti akan izin menjelaskan tentang Tritunggal ya, Bang Edi Praitno ya. Saya sudah sering menjelaskan tentang Tritunggal di setiap Kopmal tuh, tapi kan penontonnya berbeda-beda setiap hari, jadi saya izin menjelaskan lagi. Tritunggal atau Trinitas itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Tritunggal itu adalah rumusan atau sebutan untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang disebut Tritunggal. Bapa itu adalah Sang Ilahi. Putra itu adalah Yesus atau firman Sang Ilahi, dan Roh Kudus adalah Roh Sang Ilahi yang adalah satu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang firman. Firman di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata. Yang pertama logos, yang kedua rema. Suara saya ini atau perkataan saya ini itu yang disebut rema, dan itu berasal dari pikiran saya yang ada di dalam saya. Itu yang disebut logos. Karena ketika kita berpikir, berarti kita berkata-kata di dalam hati. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Ketika kita berkehendak, bersuka cita, bersedih, emosi, itu semua berasal dari pikiran. Ketika kita berkata-kata, itu semua berasal dari pikiran. Ketika kita berjalan, berlari, mengambil sesuatu, itu berasal dari pikiran. Pikiran Sang Ilahi, itu yang disebut firman. Jadi sama seperti manusia diciptakan mempunyai tubuh, pikiran, dan roh. Jadi misalnya Bang Ustadz Tahta melakukan suatu pekerjaan. Beliau bisa melakukan pekerjaan itu karena beliau mempunyai tubuh. Kalau Ustadz Tahta tidak mempunyai tubuh, tidak ada yang melakukan pekerjaan itu. Ustadz Tahta bisa melakukan pekerjaan itu karena dia mempunyai pikiran. Karena seperti yang saya bilang tadi, segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari pikiran. Dan Ustadz Tahta bisa melakukan pekerjaan itu karena beliau hidup. Itu berarti karena beliau mempunyai roh. Sekarang siapa yang melakukan pekerjaan itu? Tubuh Ustadz Tahta, pikiran Ustadz Tahta, atau roh Ustadz Tahta? Semua itu tidak bisa dipisahkan. Yang melakukan pekerjaan itu adalah Ustadz Tahta. Jadi Sang Ilahi, firman atau pikiran Sang Ilahi dan roh Sang Ilahi itu adalah satu, Sang Ilahi yang esa. Yesus adalah firman Sang Ilahi yang menjadi manusia. Tetapi ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Firman itu tetap ada di dalam Sang Ilahi. Itu sebabnya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Silakan. Ada menambahkan Pak Junaidi, silakan dibuka mic-nya. Oke Bang, apa yang sudah dijelaskan Bang Toko itu, itulah disebut Allah yang Esa itu Bang. Makanya kami tidak menyembah 3 Tuhan atau berapa Tuhan, tidak, di situ dia. Allah yang Esa itu tadilah yang sudah dijelaskan oleh Bang Toko tadi Bang. Nah di situ kebagaimanaan Allah itu Bang, nah di situ. Nah kalau untuk Muslim kan hanya satu, tapi tidak dijelaskan satu itu bagaimana kan di situ dia Bang. Itu yang saya tambahkan. Ya Dev, selamat malam Dev. Dari tadi ngintip dari bawah Dev, saya jambat. Ya, malam. Ya, Anda dari tadi sudah menyimak ya. Ada tanggapan barangkali? Enggak, yang disampaikan teman saya itu benar sekali. Tidak ada ditambahkan lagi. Ini pendeta Advent ini, Ustadz Edi Praitno. Ya. Silakan barangkali. Langsung ditanggapi pihak Muslim. Saya tanggapi ya. Soal Yesus yang menjadi firman, kemudian logos dan sebagainya. Ingat, Yohanes 1 ayat 1 itu bukan tulisan atau ucapan Yesus. Anda cek itu. Yohanes 1 sampai ayat 1 dan beberapa ayat selanjutnya itu adalah pembukaan ayat dari penulisan kitab suci Yohanes. Dan Yesus tidak pernah mengatakan itu loh. Tetapi Yohanes 1 ayat 1 itu sering dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah manifestasi daripada firman Tuhan. Manifestasi model seperti apa?
firman yang berwujud menjadi manusia. Bukankah Yesus pernah tidak muncul sekian tahun dari umur 12 sampai 30, umur 30? Bagaimana firman itu tiba-tiba hilang begitu saja? Kan tidak mungkin. Apakah saat Yesus masih bayi itu juga ucapannya dianggap sebagai firman? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan apa di dalam Yohanes pasal 17 ayat 8? Di sana disebutkan apa? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa itu datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ini ucapan Yesus. Meskipun ini bukan tulisan Yesus ya, karena Injil 4 itu bukan tulisan Yesus, tetapi tulisan-tulisan para sahabat. Kemungkinan ucapan Yesus yang seperti itu ada yang mencatat. Yesus mengatakan apa? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Berarti Yesus menerima wahyu itu. Berarti Yesus bukan sang firman. Berarti apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah firman yang disampaikan kepada diri beliau, kemudian beliau sampaikan kepada para murid-muridnya, dan para murid-muridnya percaya. Itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 8. Jadi Yesus bukan sang firman. Yesus mendapat firman, Yesus mendapatkan wahyu dari Tuhan. Di sana disebutkan apa? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua menerima. Murid-muridnya menerima apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus menyampaikan firman berdasarkan wahyu dari Tuhan. Dan mereka tahu benar siapa mereka itu adalah para murid. Bahwasanya itu datang daripadamu. Dari firman yang wahyu daripada Yesus itu, murid-muridnya dikatakan semua percaya bahwa itu datang daripada Allah Bapa. Dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ini Yesus juga sekali lagi memproklamirkan diri bahwa Yesus ini adalah utusan. Ini yang murid-muridku semua ini percaya bahwa engkau loh yang mengutus aku, dan aku sudah menyampaikan apa yang engkau firmankan kepadaku, dan firman itu sudah aku sampaikan kepada murid-muridku. Itu ya terjemahan bebasnya seperti itu. Jadi Yesus bukan sang firman, Yesus mendapatkan wahyu. Ini saya kutip dari Injil Anda ya. Jadi coba kalau ada orang Kristen di sini yang membantah saya, berarti Anda membantah Injil Anda sendiri, karena di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 8 bunyinya sangat jelas. Tidak dibutuhkan sekolah teologi yang jelimet-jelimet. Ayatnya sudah gamblang seperti itu. Ya, demikian. Silakan. Oke, saya bernarasi dulu, setelah itu Bang Junaidi dan Bang DF silakan menambahkan ya. Tadi Bang Edi Praetno bilang murid-muridnya percaya Yesus Yesus itu utusan. Yesus adalah firman sang ilahi yang ada di dalam sang ilahi, yang diutus turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Itu berarti Yesus diutus. Yang berarti dari satu daerah diutus ke daerah yang lain. Yesus dari dalam sang ilahi diutus turun ke dunia. Dan karena Yesus itu firman sang ilahi yang menjadi manusia, itu berarti segala firman sudah diterima oleh Yesus. Silakan Bang Junaidi atau Bang DF menambahkan. Baik, saya tanggapi sebentar ya. Jenengan bilang apa tadi? Firman menjadi manusia. Kemudian apa tadi itu? Bahwasanya Yesus itu apa tadi? Utusan. Firman itu sendiri katanya. Ya. Oh, firman itu sendiri. Yesus itu firman itu sendiri ya. Apa yang Bapak sampaikan itu sebetulnya nggak ada di dalam kitab Anda, Pak. Kalau ada, coba ditunjukkan ayatnya. Di Yohanes 1 ayat 1 Bang, dan di Yohanes 1 ayat 14. Kembali lagi pasti ke sana. Itu tulisan Yohanes yang adalah murid Yesus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran. Abang nggak boleh membantah itu, Bang. Kan ini diskusi. Itu iman kami baik. Seperti itu. Iya. Saya tanya lagi, Pak. Ya, Yohanes ayat 1 itu ucapan Yesus atau bukan?
Itu tulisan Yohanes Bang yang adalah murid Yesus. Berarti tulisan Yesus iya atau tidak? Bukan, tulisan Yohanes. Nah, berarti betul kan? Itu bukan ucapan Yesus. Padahal di dalam kitab Yohanes itu menceritakan masa Yesus masih hidup, diceritakan loh Pak di situ. Sedangkan ayat 1 pasal 1 ayat 1 itu sebetulnya Yesus kan masih ada. Kenapa berani-beraninya Yohanes ngarang-ngarang seperti itu padahal itu tidak diucapkan oleh Yesus. Meskipun Anda berkelit, oh Yohanes diurapi Roh Kudus. Itu kan nggak bisa dibuktikan. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Bahkan Anda pun klaim bahwa oh itu Yesus Yohanes dituntun oleh Roh Kudus. Itu pun ayatnya nggak ada, Pak. Yohanes menulis berdasarkan wahyu atau Yohanes menulis berdasarkan Roh Kudus. Keterangan seperti itu tidak ada, Pak. Silakan. Oke, silakan Bang DF. Silakan tunjukkan Yesus mengutus Roh Kudus untuk Baik. Gini, menyertai murid-murid. Ya. sebenarnya apa yang disampaikan Pak Toko tadi sudah benar, tapi Anda tidak paham ya tentang logos dan rema. Logos itu kalau di dalam filsafat Islam itu disebut sebagai kalam nafsi. Sementara rema yang Anda bawa di Yohanes 17 ayat 8 itu setara dengan kalam lafaz gitu loh. Ya, itu pertama dulu supaya Anda paham. Nah kemudian kalau Anda mengatakan Yesus itu utusan, ya memang utusan karena dia logos ilahi itu sendiri yang diutus oleh Allah dalam dunia dalam wujud manusia. Ya. Kemudian Yohanes 1 Anda selalu mengatakan bahwa itu perkataan Yohanes. Anda lupa bahwa Yohanes itu rasulnya Yesus atau rasul yang diutus Yesus. Makanya di dalam Yohanes 13 ayat 20 Yesus mengatakan, barang siapa yang menerima orang yang kuutus berarti dia percaya kepadaku. Gitu loh. Ya, kemudian di dalam Yohanes 14:26 tentang Roh Kudus yang akan diutus Yesus dan memberitakan segala sesuatu kepada para rasul untuk mengajar. Itu loh, Pak Edi, ya. Ya. Paham ya? Saya tanya sebentar lagi Pak ya. Ucapan Yesus bahwasanya Roh Kudus itu akan menuntun para murid, itu Yesus kan sudah naik ke surga toh Pak. Yesus menjanjikan bahwasanya nanti setelah aku bangkit, setelah aku naik ke surga, aku akan mengirimkan utusan yang lain. Itu kan Roh Kudus baru diturunkan Yesus. Padahal Yohanes 1 ayat 1 itu ditulis Yesus masih ada. Soalnya karena kisah-kisah Yohanes kan masih menulis masa hidup Yesus Pak. Anda sudah salah memahami Alkitab kalau begitu. Gantian dulu, Dev, gantian biar gantian dulu. Silakan. Ustaz Adi. Ya, enggak apa-apa, silakan ditanggapi. Cepat sini. Rasanya kalau Tata membahas tentang kalam nafsi ini lanjut ya Tata. Biar ada di isi DVD dia sering membawakan kalam nafsi ini. Jadi ini sebuah penyesatan kepada kita bahwa dia selalu mengatakan kalam nafsi. Silakan dijelaskan kepada kami Tata. Mohon Tata. Udah lanjut aja biar tidak campur-campur. Silakan Dev, apa yang mau disampaikan Dev? Dev, Dibaca aja, Dev. Itu kemiu, Dev. Waduh, kau itu. Kemit ya? Oh ya, gini. Pak Edi, Injil itu ditulis bukan pada saat Yesus masih di dunia, tetapi ditulis para muridnya ketika dia suka kembali ke asalnya. Makanya ada catatan mengatakan bahwa Injil Matius ditulis sekitar tahun sekian gitu loh. Betul. Anda harus pahami di situ, ya. Nah ini dikatakan Yesus di sini di dalam Yohanes 14:26 ya, bahwa tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi apapun ajaran para rasul itu bersumber dari Roh Kudus, ya. Sama seperti Paulus waktu dia bertobat di Kisah Para Rasul 9, walaupun sebelumnya dia adalah pembenci Kristus,
tetapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia mampu mengajarkan ajaran Injil, gitu loh. Gitu, Edi. Ya, saya mau tanya sebentar, Pak. Bapak saat ini merasa sudah penuh Roh Kudus apa enggak? Kenapa? Bapak sudah merasa saat ini sudah penuh Roh Kudus atau belum? Loh, Roh Kudus bagi kami itu membimbing kami untuk tetap setia di dalam iman kepada Yesus Kristus, gitu loh. Makanya kami tidak murtad. Oh gitu. Soalnya tadi kan dijelaskan bahwasanya sepeninggal Yesus itu, Yesus kan akan mengarunikan Roh Kudus. Kira-kira model Roh Kudus itu diterima seperti apa? Kalau Bapak hanya mengatakan, oh saya dibimbing, apa bedanya dengan otak kita? Apa bedanya dengan ide? Apa bedanya dengan pikiran, kemauan kita? Kita mau berkehendak. Nah, gini, Anda mengatakan bisa membedakan, oh aku saat ini dituntun Roh Kudus. Oh tidak, ini bukan suara Roh Kudus, ini suara pikiranku sendiri. Gimana? Oke. Gini. Jadi manusia itu memiliki namanya free will, kehendak bebas ya. Nah, ketika manusia itu berbuat kebaikan ya, itu namanya dibimbing Roh Kudus sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Artinya dikatakan di situ buah roh adalah kebaikan, kesabaran, apa semua di situ itu semua kebaikan gitu loh. Tetapi kalau dia melakukan kejahatan itu adalah pengaruh kuasa iblis. Kan begitu? Sama seperti Adam waktu itu kan diperingatkan supaya taat kepada Allah, tetapi menggunakan free will-nya lebih taat kepada kuasa iblis. Kan begitu? Demikian tadi. Baik. Maaf Pak, Bapak dari gereja mana Pak? Bapak dari gereja mana? Saya Kristen. Nah ya Kristen, tapi kan ada denom gerejanya tuh Pak. Advent dia, Pak. Saya tetap Kristen, Advent, mau ya. Katolik, mau Protestan sama saja. Advent hari ke-7 Pak ya. Kenapa? Nah, soalnya ini ada hubungannya soal Roh Kudus. Soalnya di gereja saya dulu di Pantai Kosta itu pencarian Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, bahasa lidah itu wajib Pak. Bahkan itu ada ibadah khusus untuk pencarian kepenuhan Roh Kudus. Itu di gereja kami di Pantai Kosta. Kalau di Advent mungkin nggak ada, di Protestan juga nggak ada. Saya bukan Advent. Mana, Pak? Saya Protestan. Protestan, betul. Protestan nggak ada. Makanya Bapak, saya ajak bicara soal kepenuhan Roh Kudus, Bapak nggak nyambung. Akhirnya Bapak hanya mengatakan, oh saya hanya dituntun, oh saya hanya mendapatkan bimbingan. Padahal di dalam kepercayaan sebagian orang Kristen, sepeninggal Yesus itu wajib orang-orang Kristen ini penuh dengan Roh Kudus. Tandanya apa? Dengan berbahasa lidah. Tandanya apa? Dia bisa bermujizat. Tandanya apa? Dia bisa menyembuhkan orang. Tandanya apa? Dia bisa mengusir setan. Nanti kalau saya lanjutkan lagi, minum racun nggak mati, Bapak pasti takut turun minum racun. Ya, itu syarat-syarat biasanya yang dikatakan di dalam gereja kami bahwasanya kamu ini sekarang udah penuh Roh Kudus. Makanya kalau Bapak hanya mengatakan, oh aku nggak penuh Roh Kudus, aku hanya dibimbing. Makanya pasti Anda kan bingung, yang membimbing Anda itu pikiran Anda, ide Anda, atau apa? Nah, beda dengan orang Pantai Kosta, dengan orang-orang yang biasanya berbahasa lidah. Jadi ibadahnya pakai bahasa lidah yang sering dihina-hina oleh pendeta Isra Soru itu. Di gereja Pantai Kosta kami, dalam ibadah itu sering berbahasa lidah. Bahkan saya dulu waktu kepenuhan Roh Kudus di dalam sebuah ruangan itu Pak, semua sampai terjatuh-jatuh, hanya saya nggak bisa jatuh. Sampai selesai, sampai hari ini pun saya nggak bisa merasakan penuh Roh Kudus itu seperti apa. Dan saat orang-orang penuh Roh Kudus, dia bisa berbahasa lidah. Nanti ada pendeta itu punya talenta, dia bisa menerjemahkan. Oh ini orang penuh Roh Kudus, bahasanya bahasa lidah, ini bahasa sorga, ini bahasa Roh Kudus. Oh ini bukan, ini yang masuk roh setan. Apa yang dikatakan adalah bukan dari Roh Kudus. Itu ada pendeta yang punya talenta bisa menerjemahkan itu. Meskipun sampai hari ini saya juga masih bingung pendetanya pakai kamus apa kira-kira itu. Padahal bahasa lidah itu kan nggak bisa dicerna itu. Padahal di dalam kisah Yesus
kisah para murid saat dipenuhi Roh Kudus, mereka itu bisa berbahasa-bahasa lain. Di sana ada orang Arab, di dalam Alkitab kan ditulis itu ada orang Arab. Tiba-tiba mereka yang bukan orang Arab ini ternyata bisa berbahasa Arab. Orang yang mungkin yang bukan dari Cina tiba-tiba bisa berbahasa Cina, itu karena urapan Roh Kudus. Itu kan tertulis di dalam kitab Anda. Nah, bukti-bukti seperti itu, Bapak mungkin sebagai pendeta ya, bahkan seorang pemimpin gereja harusnya kan punya mujizat seperti itu. Oh, saya sudah dipenuhi Roh Kudus ini. Saya bisa berbahasa lidah, saya bisa bernubuat, saya bisa mengusir setan, dan seterusnya dan seterusnya. Bukan hanya sekedar, oh aku dibimbing Roh Kudus. Modelnya seperti apa? Saya tadi sudah tanya, dibimbing itu seperti apa? Apa bedanya dengan pikiran Anda? Nah, itu Pak, maksud saya itu. Makanya tadi saya bertanya kepada Bapak dari gereja mana gitu loh. Silakan Pak. Oke, gini Edi. Masalah kita dipenuhi Roh Kudus itu bukan berarti kita itu harus bisa bermujizat. Sama seperti di iman kalian, karoma itu kan tidak semuanya orang sama kan begitu. Ya. Beda antara satu orang dengan orang lain. Nah, kalau para rasul itu bisa melakukan mujizat, ya seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus bisa melakukan mujizat. Tetapi kami mungkin ada juga yang bisa melakukan mujizat penyembuhan, tapi tidak semuanya, karena itu namanya berkat, masing-masing orang itu berbeda. Nah, kami itu yang tidak memiliki itu dikatakan di dalam Galatia 5, saya katakan tadi bahwa buah roh atau buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, termasuk kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, ini ada kesetiaan di sini, artinya kami dibimbing Roh Kudus tetap setia kepada Yesus Kristus. Itulah Pak Edi ya. Masalahnya di situ. Nah, apalagi yang Anda tanyakan tadi tentang bahasa roh. Ya mungkin saja saya nggak mau ikuti ada campuri tentang iman yang seberang itu, yang mengatakan bisa berbahasa roh seperti itu, tapi menurut pemahaman saya di dalam Kisah Para Rasul 2, ketika para rasul itu dipenuhi Roh Kudus, mereka itu berbicara di dalam bahasa-bahasa lain, tetapi bahasa-bahasa lain itu mereka tidak pernah ucapkan sebelumnya, tapi dimengerti oleh orang yang berasal dari daerah tersebut, gitu loh. Itu yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 2 itu, gitu loh. Gitu Pak Edi? Iya, baik. Untuk Roh Kudus kita mungkin berbeda pendapat ya, makanya sering ini saya sudah terjun ke dunia debat itu mungkin sudah mulai tahun 2000 ya, di Facebook dulu soal bahas Roh Kudus itu pasti orangnya pertama-tama saya tanya, Bapak dari gereja mana? Pasti beda-beda soalnya. Soal Roh Kudus saja beda-beda, nanti belum bahas baptis lagi. Baptis itu juga beda-beda lagi nanti, ada yang dipercik, ada yang diselam dan sebagainya. Jadi sampai hari ini pemahaman soal Roh Kudus itu pun sesama Kristen, beda denom, itu beda-beda. Makanya orang Kristen kan hanya, oh aku berbuat baik, aku dituntun Roh Kudus karena aku melakukan hal-hal baik. Bagaimana dengan orang yang bukan Kristen, katakan, dia juga melakukan hal-hal baik. Apakah mereka juga dituntun oleh Roh Kudus? Kan tidak. Makanya kalau Anda hanya berdasarkan perbuatan baik saja dan Anda mengklaim diri Bapak itu dipenuhi Roh Kudus dan dibimbing oleh Roh Kudus, itu masih belum cukup saya pikir. Makanya ada pembuktian lain. Apa itu? Di beberapa pendeta kan mengatakan, aku bisa bernubuat, aku bisa menyembuhkan orang sakit, aku ini dipenuhi Roh Kudus, aku bisa menjamah orang bisa sembuh. Seperti pendeta Risuli Lubis itu sekarang kan gencar-gencarnya menyembuhkan orang. Dia klaim dirinya penuh dengan Roh Kudus, maka dia bisa menyembuhkan orang. Tetapi Bapak tadi mengatakan, oh itu tertentu orangnya, orang-orang tertentu saja. Nah kan kasihan itu umat Kristen kalau hanya dikatakan tertentu saja untuk orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Padahal di dalam Injil itu disebutkan bahwa Yesus sepeninggal Yesus akan mengirimkan Roh Kudus. Meskipun itu kita di dalam umat Islam itu diartikan ini pendapat kami bahwasanya Yesus mengatakan kan sebelum Yesus
naik ke sorga, Yesus kan mengatakan akan dikirim seseorang. Roh Kudus kok disebut seseorang? Nah, itu kita anggap berarti itu adalah Yesus menubuatkan akan datangnya seorang nabi terakhir. Siapa? Nabi Muhammad. Itu pendapat kami. Kenapa? Karena di dalam Injil di situ disebutkan bahwasanya Yesus menyebut akan mengutus seseorang. Roh Kudus kan bukan seorang. Kalau yang dijanjikan itu Roh Kudus, bukankah Yohanes Pembaptis saat di dalam kandungan itu pun sudah penuh dengan Roh Kudus? Yesus belum ada, Yohanes masih di dalam kandungan pun itu sudah ada kepenuhan Roh Kudus. Bahkan di dalam Perjanjian Lama sering kita menemukan banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus. Berarti apa yang dikatakan Yesus, sepeninggalku akan aku kirim penolong yang lain, yang Anda artikan penolong itu adalah Roh Kudus. Sedangkan Anda sendiri, saya tanya soal Roh Kudus itu jawabannya beda-beda antara denom satu dengan denom yang lain. Itu malah memperkuat kami bahwasanya apa yang diucapkan Yesus itu adalah penolong itu adalah seorang manusia. Dia akan membimbing, karena di sana disebutkan penolong itu adalah seorang. Bapak bisa baca kan di Injil itu kan disebutkan penolong itu seseorang, disebut oleh Yesus adalah seseorang. Aku akan mengirimkan seseorang yang lain. Dan ini kami artikan bahwasanya nubuatan Yesus ini adalah akan munculnya nabi terakhir. Siapa? Nabi Muhammad. Dan ajaran Nabi Muhammad ini pun selaras ya dengan ajaran Yesus, mengajarkan tauhid dan lain-lain. Jadi tidak ada yang menyimpang dari semua ajaran Yesus yang disampaikan, disambung dengan ajaran Nabi Muhammad. Tidak ada yang menyimpang. Bahkan itu kalau kita tarik ke Nabi Musa pun tidak ada yang menyimpang. Sama-sama tauhid. Begitu, Pak. Oke, Pak Edi. Anda mulai masuk ke dalam Yohanes 14 ayat 16 tadi tentang janji Yesus untuk mengutus penghibur atau Roh Kudus. Dan Anda membawa tentang istilah kata seorang di situ di dalam terjemahan baru, ya. Padahal di dalam terjemahan lain itu tidak ada. Jadi kata seorang di situ Pak Edi hanya kata bantu saja gitu loh. Misalnya di dalam saya kasih contoh, misalnya di dalam Lukas 2 ayat 9 dikatakan di situ tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Apakah malaikat itu seorang? Kan tidak juga gitu loh. Tetapi itu hanya kata bantu di situ gitu loh. Nah di dalam terjemahan lain kan tidak memakai kata seorang. Misalnya di dalam versi lain dikatakan aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu penolong yang lain atau another helper gitu loh. Ya, jadi kata seorang di situ jangan diartikan sebagai manusia gitu, bukan. Hanya kata bantu di situ, karena di dalam teks Yunaninya juga nggak ada kata seorang sebenarnya di situ. Ini hanya kata bantu. Nah, kalau Anda mau tahu siapa yang dimaksud di situ, kita masuk ke dalam Yohanes 15. Karena Anda selalu melirik kepada nabi kalian kalau membahas ayat ini gitu loh. Kita masuk ke Yohanes 15 ayat 26. Ya, siapa yang dimaksud di situ? Saya bacakan ya. Yesus mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ialah yang akan bersaksi tentang aku. Gitu loh. Inilah Roh Kudus yang keluar dari Bapa, seperti yang dikatakan Pak Toko tadi bahwa Roh Kudus dengan ilmu ilahi atau pikiran ilahi itu satu di dalam Allah gitu loh. Gitu Edi. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk Yohanes pasal 15 ayat 26, saya bacakan di sini ya. Apabila penghibur itu datang, yang akan kuutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah sebelumnya kalau tadi disebutkan sebagai dikatakan seseorang, itu bisa dibaca di Yohanes 14 ayat 16 ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seseorang penolong yang lain supaya ia menyertaikan lama. Ini satu rangkaian dengan Yohanes 15 ayat 26. Ayat 15 itu sudah digenapi, sudah menggenapi. Apabila penghibur itu datang, yang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran,
yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bersaksi, Pak. Ini kalau ini muslim lagi, ini kami kan secara bebas ya, bisa ada tolak ya. Ini bisa saya simpulkan secara bebas bahwasanya penghibur itu kami tetap beranggapan bahwa itu adalah seorang. Kenapa? Karena nubuatan itu tidak pernah dijelaskan secara baik itu di kitab-kitab perjanjian lama, baik itu nabi-nabi yang lama, baik itu Nabi Yeremia dan sebagainya, itu kalau dia menubuatkan itu pasti samar-samar. Kalau di sana disebutkan seorang penolong yang lain, itu kami anggap berarti ini seseorang yang lain. Dan apabila penghibur itu datang, yang akan kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Apa yang keluar dari Bapa? Yaitu wahyu, Pak. Jadi wahyu-wahyu yang keluar dari Allah Bapa itu akan keluar dari Bapa, itu adalah berupa wahyu, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Allah Bapa, yang diwahyukan kepada seorang penolong yang lain itu, ia akan bersaksi tentang Yesus. Al-Quran banyak kesaksian soal Yesus. Al-Quran banyak sekali menceritakan soal siapa itu Yesus, siapa Nabi Isa itu, di sana disebutkan semua. Jadi ini bisa saya sebutkan bahwasanya nubuatan ini sudah digenapi di dalam Al-Quran, dan Al-Quran saat ini kalau kita baca itu soal Yesus, itu adalah kesaksian soal Yesus. Siapa Yesus ini? Bahkan Yesus saat ibunya difitnah berzina dengan tentara Romawi, itu kan di dalam Talmud kan disebutkan, itu orang-orang Yahudi sampai hari ini masih menyimpan itu Talmud itu, bahwasanya Bunda Maria kan dituduh berzina. Itu juga disaksikan atau dibantah oleh Al-Quran bahwasanya Bunda Maria itu bukan pezina, ibumu itu bukan pezina. Dan ini ditulis di dalam Al-Quran. Soal Nabi Isa atau Yesus itu banyak di dalam Al-Quran. Siapa Yesus ini? Gitu, Pak. Oke. Tadi Anda masih kekeh di kata seorang itu ya. Saya sudah katakan tadi bahwa hanya di dalam terjemahan baru menggunakan kata bantu seorang. Tetapi dalam terjemahan lain maupun dalam bahasa Inggris atau di dalam versi aslinya tidak ada kata seorang di situ. Ya. Hanya dikatakan penolong yang lain atau alon parakleton gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda lupa bahwa di dalam Yohanes 14 itu Roh Kudus itu akan berdiam di dalam diri para murid atau orang-orang percaya termasuk kami. Nah, itulah yang membimbing para rasul sehingga mereka bisa mengajarkan hal-hal yang tidak didapat dari Yesus. Mereka bisa mengembangkan itu sendiri gitu loh. Seperti yang dikatakan Yesus di dalam ayat 26. Ya, dikatakan di situ. Tetapi penghibur atau Roh Kudus atau yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kan begitu? Nah, kalau dikaitkan dengan Nabi kalian ini kan tidak cocok sama sekali. Bagaimana mungkin orang abad ke-7 bisa mengajari orang abad pertama? Itu yang pertama ya. Yang kedua, janji tentang Roh Kudus itu sudah ada di dalam kitab Yoel 2 ayat 28. Ya, dikatakan di situ, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Artinya Roh Kudus inilah yang menyebabkan para nabi itu bisa bernubuat itu loh. Membaca hal-hal yang akan datang gitu loh. Kuasa ilahi semua itu. Gitu Pak Edi, jadi nggak ada kaitannya dengan nabi kalian ini sebenarnya. Ya demikian. Memang tadi sudah saya sebutkan itu tafsir bebas kami ya, karena ini kitab jenengan, jadi saya tidak memaksa, tidak memaksa.
Tetapi yang namanya kitab suci itu kan pasti ada hubungannya. Taurat itu ada hubungan dengan Injil. Injil menurut kami, keyakinan kami juga berhubungan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dalam rukun iman kami juga mengimani kitab-kitab yang ada, yang turun sebelum Al-Quran ada. Kemudian kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, di sini juga sangat menarik, Pak. Kenapa? Di sana dikatakan, namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kalau penghibur itu jenengan artikan sebagai Roh Kudus, saat Yesus dibaptis, itu kan Roh Kudus turun katanya, berupa burung merpati. Nah, padahal Yesus mengatakan apa? Saat aku di dunia, Roh Kudus itu belum ada. Lebih baik aku pergi, Roh Kudus itu akan turun. Loh, bukannya waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus itu sudah turun. Tetapi Yesus mengatakan apa? Lebih baik aku pergi. Kalau aku pergi, roh itu akan turun. Gitu loh. Kalau aku masih di dunia ini dengan kata bebas, dengan artian bebas saya, kalau Yesus itu masih di dunia ini, maka roh itu tidak turun. Padahal di dalam kitab jenengan, saat Yesus dibaptis, roh itu turun. Saat Yesus dibangkitkan, para murid juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Maaf ya, kalau itu Yesus sudah nggak ada ya. Maksudnya saat Yesus masih ada, itu kan Roh Kudus sudah turun. Tetapi Yesus mengatakan apa? Lebih baik aku pergi, supaya roh itu turun. Nah, berarti apa? Berarti lebih baik Yesus nggak ada, nanti ada yang menjelaskan, meneruskan risalah beliau. Itu menurut kami, Pak. Monggo, Pak. Ya, gini Pak Edi, jadi jangan dikira bahwa Roh Kudus itu baru ada pada saat Yesus menjanjikan, bukan. Bahkan pada saat penciptaan kan sudah dikatakan di situ, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, kan gitu. Kemudian para nabi juga itu kan dibimbing Roh Kudus juga gitu loh. Nah, apa makna daripada Yohanes 16 itu? Menunjukkan bahwa kepergian Yesus kembali kepada asalnya itu akan digantikan oleh roh itu gitu loh, untuk membimbing para murid atau kami sebagai umatnya sampai akhir zaman, supaya kami tetap dalam kesetiaan dalam iman kami sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 tadi yang saya bacakan, yaitu ada kesetiaan di situ, ketaatan gitu loh. Ya, nah kalau kita kaitkan misalnya dengan kisah para rasul 9, ya, dikatakan di situ ketika Paulus ini sudah disembuhkan oleh Ananias, dikatakan dia penuhlah dia dengan Roh Kudus, lalu mulai memberitakan Injil gitu loh. Nah, kalau sebelumnya Paulus itu adalah antikristus atau membenci pengikut Kristus, bagaimana mungkin secara tiba-tiba bisa memberitakan Injil? Ya tentu itu karena kuasa Roh Kudus itu tadi yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Yohanes 14:26, bahwa dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan hal-hal yang telah kuajarkan kepadamu. Lalu di ayat 17-nya di atas dikatakan dia akan berdiam di dalam kamu, gitu loh. Jadi itu bukan manusia, Pak, kalau kita pahami dari ayat Alkitab gitu. Ya, demikian. Baik, Ya Bang, saya tambahkan. tadi Bapak mengatakan Roh Ya, Kudus lanjut itu dulu yang lain. akan- Saya beli rokok sebentar dulu ya. sebentar. Oh gitu ya. Mungkin yang lain, mungkin Ustaz Tahta silakan Ustaz. Ya, saya tambahkan ya, saya tambahkan dengan narasinya Bang Dev tadi mengenai Roh Kudus itu. Itu kan Roh Kudus itu salah satu pribadi Allah yang kami percaya loh Bang. Nah, sebagai penolong, sebagai penghibur, dan sebagai pemberi kuasa, dan berperan sebagai membimbing dan mengajar dan menyatakan kebenaran firman Allah kepada orang percaya kan di situ. Nah, kalau masalah orang dipenuhi Roh Kudus, Bang Edi, ya, lalu dia bisa bermujizat. Nah, itu bukan ke Roh Kudus, bukan sama sekali. Itu adalah karunia di situ, Bang. Nah, di situ. Karena karunia yang sudah diberikan kepada orang percaya itu kan banyak karunia di situ ya. Ada karunia melayani, ada karunia bernubuat, ada karunia mengajar. Nah, di situ ada karunia untuk bermujizat. Banyak ayat-ayat
dalam Alkitab saya yang menggambarkan orang yang diberikan karunia seperti itu, ya kan? Khusus di dalam Roma, Efesus, ya di situ. Nah itu karunia itu bang. Nah di situ. Nah kalau abang sepertinya tadi bersikeras, ya kan? Bersikeras dalam arti di ayat Yohanes 14 tadi bang. Coba kita telaah bang masing-masing ya. Nah di situ kita telaah lah di Yesus menjanjikan penghibur itu, ya kan? Kita bacalah ayatnya satu persatu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, seorang penolong itu tadi kan sudah disampaikan oleh Bang Dev itu sebagai kata ganti di situ, Bang. Ya kan? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Muhammad tidak pernah menyertai umat manusia selama-lamanya. Dia mati loh, Bang Edi. Ya kan? Yaitu Roh Kudus itu yaitu kebenaran, nah itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Nah di situ. Nah dunia mendengar siapa Muhammad. Nah di situ. Dan banyak dunia menerima dia, ya kan? Nah di situ. Sebab dunia tidak melihat dia, dunia tidak melihat dia. Muhammad dilihat oleh dunia ini, Bang Edi. Ya, dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nah, Muhammad dilihat, Muhammad dikenal oleh dunia ini, Bang. Nah di situ. Tetapi orang percaya, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Muhammad mana bisa diam di dalam kita, Bang Edi? Dia manusia di situ, Bang Edi. Ya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu dan tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Nah di situ ketika Yesus naik ke surga. Nah, disitulah Roh Kudus, ya. Jadi jangan sampai Bang Edi mengatakan bahwa seorang penolong ini Bang Edi katakan Muhammad. Nah, di situ udah beda kalau Bang Edi bisa telaah ayat itu satu persatu. Nah, boleh nah, Bang Edi, silakan Pak Ustadz. Ustadz, saya boleh sedikit dulu ya. Ya, silakan. Nah, sekarang kalau kita cocok-mencocokkan ya. Sekarang gini, dalam Yohanes 16:12 ingat, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, roh kebenaran itu, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Coba Nabi Muhammad An-Najm ayat 3-4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan ini bukan dari diriku, wahyu. Yang kedua, tadi perkataan bahwa roh kebenaran itu, ya, atau Yesus mengatakan, dan ia mengingatkan kamu tentang dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah. Ada perintah kemudian, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula, kata Allah. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada kemudian perintah untuk berdebat. Berdebatlah. Itu kan perintah tuh. Itu perintah, tapi dengan cara yang baik. Namun di ayat yang lain kemudian Allah sendiri mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Ketika ada larangan untuk kemudian berdebat kecuali dengan cara yang baik, tapi Allah mengatakan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Seperti itu Bang Handi. Sebentar, 1 menit, silakan. Masya Allah. Sebelum lanjut, sambut dulu nih juga Ustadz kita nih. Kang Dito, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma, Gurunda, Ustadz Talib, Pak Dito, Bang Handi, semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum lanjut kita sambut juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saudara kita nih yang sering netral dalam berdiskusi. Bang Billy, selamat malam Bang Billy.
Ya, selamat Mungkin malam. Masya Allah. Ujung ketemu lagi di sini. Masya Allah dari ujung ke ujungnya. Lalu. Ya, kita sambut juga yang paling senior, yang sering pamer kursi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Topik sementara, kenapa harus diskusi, kenapa harus debat? Bang Juma tadi udah kasih ayat di Al-Quran bahwa ada, apakah ke Pak Desuga atau siapa deh, apakah debat ini harus dihentikan atau diteruskan? Siapa yang mau berargumentasi dulu? Ya tidak dong. Masa debat dihentikan? Kalau debat dihentikan berarti kita menghentikan kewajiban kita. Karena setiap muslim itu, di pundak setiap muslim itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatul hasanah. Nah itu dia. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik dan bijaksana. Bagaimana bisa berhenti? Orang Kristen tidak mau berhenti juga. Berarti dia tidak mengamalkan amanat agung. Jelas-jelas di amanat agung mereka diperintahkan untuk menyampaikan Bible ke seluruh dunia. Nah, ketika dua penganut agama yang mempunyai kepentingan yang sama, mempunyai kewajiban yang sama, diperintahkan untuk mengabarkan ajarannya, ketika bertemu maka wajar terjadinya perdebatan. Jadi perdebatan kenapa harus dihentikan? Apakah melanggar hukum? Tidak. Bukankah di undang-undang kita, Undang-Undang Dasar 45, pasal 29 kalau tidak salah, negara menjamin kepercayaan setiap negaranya kan? Kemerdekaan berpendapat. Ya, bukan yang ini menjamin untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Oh iya. Nah, salah satu ya kewajiban menjalankan agama di dalam Islam itu berdakwah. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu perintah dakwah. Dalam surah Al-Asr juga wal asri innal insana lafi husnin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq. Ya, saling menasehati di dalam kebenaran. Itu dakwah. Gimana mau dihentikan dakwah? Tidak bisa. Itu sudah jadi kewajiban kita. Seperti itu Bang Andi. Ade kan sama Bang Juma udah lebih lama, lebih senior ya. Sebenarnya yang memulai ini siapa sih yang sering akrobatik di media sosial? Muslim apa yang sebelah sana yang mulai akrobatik, menista dan seterusnya Pak De? Pengalaman Pak De seperti apa? Justru saya terjun ke dunia debat itu karena efek dari kaget ketika saya download aplikasi Facebook di masa lalu itu ya. Di situ kok secara nggak sengaja itu scroll gitu ya. Ada perdebatan agama di situ. Nah di situ kebanyakan Kristen hujatannya ngeri banget kan. Nah pada waktu itu saya nggak ngerti apa-apa, Kristen nggak ngerti, baca kitabnya juga nggak pernah. Ya saya ingin membela agama saya dong. Saya bela-belain beli Bibelnya orang Kristen, saya beli 50.000. Karena Bibel itu di sini nggak dijual bebas. Ya itu saya tanya sama orang Kristen di mana beli ini? Di gereja. Kalau Al-Quran kan bebas dijual di pasar banyak, di toko-toko buku banyak. Nah kalau di sini nggak dijual bebas kecuali di Gramedia sana ya. Mungkin ada mungkin. Tapi kalau dijual bebas kayak Al-Quran di setiap toko buku dimanapun itu ada gitu. Nah saya beli itu punya orang Kristen 50.000 itu. Bukunya Bible-nya juga masih ada sampai sekarang udah. Oke. Baik. Kalau gitu saya ke Mbak Juma masih monitor. Mbak Juma 1 menit tadi udah balik. Ini pertanyaannya juga harus diluruskan nih. Mbak Juma sudah kembali? Mungkin masih persiapan ya. Mau nanya itu loh. Kenapa Bang Juma ada di dunia ini gitu loh. Mulai kapan kira-kira? Ini kan belum pernah ditanyain ya. Teman-teman juga harus paham.
kenapa Banyuma ada di Apologet Islam Indonesia? Kenapa merasa terpanggil untuk diskusi sambil dakwah? Tapi alhamdulillah efeknya juga kan kita lihat baik yang bersahadat di media sosial maupun di dunia nyata yang disyaratkan oleh beliau. Sorry teman-teman. Ya, lanjut. Ya, pertanyaan ke Banyuma. Apa yang melatar belakangi Banyuma ada di dunia ini? Gitu loh, itu pertanyaan netizen. Silakan. Di dunia ini ya terserah. Dunia ini maksudnya lah, atau di dunia ini? Oh, di dunia apologet barangkali maksudnya. Oh, dunia apologet. Baik. Yang melatar belakangi itu tadi ayat yang saya bacakan. Ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia. Manusia ini kan yang diminta oleh Allah untuk diseru. Itu yang pertama. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga pelihara keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya kemudian adalah manusia dan batu. Ini perintah kan? Perintah supaya kita memelihara diri kita, memelihara keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Apa yang bisa menjuruskan kemudian manusia masuk ke dalam api neraka? Tak lain dan tak bukan adalah penyembahan kepada selain daripada Allah. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Tentu kita tidak menginginkan anak keturunan kita itu menyembah kepada inasan, menyembah kepada berhala. Tidak menginginkan kemudian keturunan kita itu menyembah kepada setan yang durhaka. Sedangkan Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 202 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman orang-orang kafir membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Saya ulang lagi. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir membantu setan-setan. Jadi orang-orang kafir ini membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia. Saya ulang sekali lagi. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka di sini adalah orang-orang kafir. Maksudnya gini, dan teman-teman mereka orang-orang kafir ini membantu setan di dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Sekarang permasalahannya ketika ada perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Ternyata di sekeliling kita ini yang harus kita jaga itu adalah keluarga kita dari pengaruh untuk keluar dari Islam. Kita diminta oleh Allah untuk selain keluarga kita ini tidak melakukan kemaksiatan seperti minum, berzina dan seterusnya. Kita juga dituntut agar mereka ini tidak kafir. Kenapa demikian? Karena Al-Quran yang tadi, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 202 itu tadi. Ternyata teman-teman mereka orang-orang kafir ini membantu setan-setan dalam menyesatkan. Dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dasar inilah kemudian melahirkan kita untuk kemudian berdebat. Kenapa berdebat? Ya mohon izin. Karena agama di luar Islam yang kita temui hari ini, yang merupakan agama syiar, yang mengajak dan memerintahkan pengikutnya untuk menjadikan orang lain menjadi pengikutnya, ya ada di tengah-tengah kita. Ada agama itu. Mereka diperintahkan kemudian untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut mereka. Ya tentu kita tidak mau. Oleh karena itulah kemudian kita melakukan perlawanan. Kita lakukan perlawanan ini sebagai perintah di dalam Al-Quranul Karim. Bahwa kita nggak boleh mengikuti setan itu musuh.
Dan kita harus tidak mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh nyata bagi kita. Dan kita tidak mau kemudian mengikuti langkah-langkah setan itu. Dan Al-Quran mengatakan bahwa ya golongan kafir itu adalah saudara-saudaranya setan. Wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuksir. Nah, jadi jangan salahkan ketika kemudian umat Islam juga membela agamanya, dikarenakan ya memang ada agama di luar Islam yang mempraktekkan bagaimana cara-cara mereka untuk memurtadkan umat Islam dari agamanya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Sekira begitu Bang Handi. Oh, jadi yang latar belakangnya adalah adanya ada video, ada website, bahkan baik personal maupun secara kampus, terjemahan ilahi itu mendeskripsikan Islam. Ini harus diluruskan apa dibiarin? Oh, harus diluruskan supaya tidak terjadi kisru. Karena kalau mereka sudah terlalu berani masuk dalam tubuh umat Islam, memurtadkan umat Islam dan dibiarkan saja, ya nanti akan terjadi kisru, akan terjadi keributan. Untuk itulah supaya meminimalisir keadaan itu jangan sampai terjadi, ya kita hadir sebagai wakil dari orang-orang yang pernah atau akan mengalami merasakan gerakan pemurtadan itu. Itu tujuannya Bang. Karena kenapa? Kita lihat di Google, kita lihat di YouTube, kita lihat di internet bagaimana penistaan-penistaan itu terjadi terhadap agama Islam. Dan agama Islam ini ya diperintahkan untuk membela akidah. Allah mengatakan innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Dan orang kafir itu berperang di jalan tagut. Faqatilu awliya syaitan. Perintah Allah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Dan perintah di dalam Al-Quran. Nah, ada enggak kemudian larangan di negara ini untuk menjalankan perintah itu? Bukankah negara kita ya menjamin setiap pemeluknya untuk melakukan kemudian amanat atau perintah yang ada dalam agamanya masing-masing. Kan perintah. Perangi saudaranya setan. Ya, jadi kalau ada yang kesetanan mengajarkan agamanya dengan cara menistakan agama Islam, ya kita harus perangi. Perangi dengan perang logika maksudnya. Bukan memeranginya dengan fisik, tapi logika. Seperti itu Bang Andi. Termasuk misionaris itu misalnya apa yang kita lakukan? Ya, termasuk misionaris. Seperti yang terjadi kepada saya misalnya. Ya, itu penistaan. Karena saya seorang Islam, didatangkan kemudian simbol-simbol kekristenan datang ke tempat kita. Ya, kita lakukan reaksi dari aksi itu. Mau tidak mau, kita ini orang beragama, Islam lagi. Dan kita harus membela akidah kita. Mati pun kalau akidah kita yang keinjak-injak, itu sudah bagian daripada syariat Islam. Itu sudah bagian daripada syariat Islam. Nah, kalau saya menjalankan syariat agama saya, ya itu hak saya. Karena negara ini melindungi. Saya melakukan itu karena adanya kemudian aksi yang dilakukan. Itu rentetan itu semualah sampai merembet ke tindakan-tindakan yang sebagai bentuk perlawanan supaya mereka menghentikan aksi-aksi pemurtadan tersebut. Aksi-aksi kemudian kristenisasi. Seperti itu Bang Handi. Terima kasih. Artinya ada aksi pasti ada reaksi. Itu pasti ya. Oke. Iya. Baik. Terima kasih. Kembalikan kaos. Mungkin kembali ke diskusi dinas agama. Atau ada mau berpendapat dulu? Ustaz Alif, Kang Dito. Yang lain silakan. Pak De. Pak De lagi sibuk. Kang Dito silakan. Ustaz Alif dulu silakan Ustaz. Ya, penjelasan pemaparan dari Gurunda sudah sangat sempurna, namun kita paham ya bagaimana mereka itu tidak akan pernah berhenti, mereka tidak akan pernah berhenti kepada kita untuk menyesatkan sampai kita mengikuti milah mereka. Itu kata Al-Quran. Kalau kata Al-Quran artinya akan ada terus upaya untuk memurtadkan umat Islam. Sudah hampir setiap malam kita paparkan. Saya seminggu hampir 2-3 kali memaparkan bagaimana mereka aktifnya, gencarnya memurtadkan umat Islam.
dengan cara membuat sebuah artikel, membuat sebuah website, membuat sebuah aplikasi yang ke-Islam-Islaman, tapi isinya suruh menuhankan anak orang, kan gitu. Nah, kita sebagai orang muslim wajib membentengi saudara kita, memberitahukan kepada mereka bahwa jangan sampai kita tersesat oleh cara-cara mereka yang menyamar seperti domba, kan gitu, padahal aslinya serigala. Nah, seperti itu. Maka tugas kita jangan pernah berhenti. Tapi apakah perlu dihentikan perdebatan? Perlu, harus. Karena kalau nggak dihentikan, kesian orang kawan lawannya udah tepar, udah terkapar, udah jatuh. Masa mau debat terus? Ya nanti gurunya lawan Bang Handi dong. Lawan debatnya udah turun. Kalau udah turun berhenti debatnya, gitu maksudnya. Ini bagus, bagus. Penutupnya bagus, lucu tapi lumayan menghibur. Penutupnya itu. Bang Andi, saya mau tambahin Bang Andi, sedikit Bang Andi. Ya, saya mau tambahin sedikit Bang Andi. Jadi saya tuh teringat tentang kisah Bang Zuma yang pernah ditawari itu duit sekian M ya. Jadi saya teringat dengan kisah yang percobaan yang diutus oleh Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan perjuangan dakwahnya. Bahkan dia ditawari Rasulullah itu ditawari apapun, termasuk menjadikan beliau menjadi raja agar mau berhenti menyebarkan ajaran Islam. Jadi aku teringat jadinya tentang Bang Zuma. Jadi kisahnya kayak kok sama gitu dengan percobaan yang diutus Utbah bin Rabi'ah itu. Lanjut, silakan. Sebelum lanjut, saya polling dulu deh, interaktif kepada netizen malam ini kan. Teman-teman semua baik di sini maupun yang ada di YouTube, Julkifli Abbas, Andi Selebes Channel Official dan semuanya. Setujukah Anda kalau Bang Zuma berhenti total dalam berdiskusi, kembali menjadi pengusaha saja? A setuju, B tidak setuju. Silakan dijawab. A setuju, B tidak setuju. Setujukah Anda kalau Bang Zuma berhenti total, kembali jadi pengusaha aja deh, memperkaya diri sendiri? A setuju, B tidak setuju. B semuanya tuh. Ya pastinya tidak. Kenapa ada yang jawab A ini? Bang Zuma. Lalu kita cek dulu jawaban semua teman-teman di bawah. Ayo di YouTube juga berpendapat dong. Ini polling loh. 99,9% tidak setuju Bang Zuma. Bang Zuma harus tetap eksis. Lanjut Bang Zuma. Ya, Masya Allah. Jadi ya sekalipun teman-teman semuanya mengatakan saya berhenti, saya tidak akan pernah berhenti. Karena itu adalah perintah di dalam agama saya untuk menyampaikan kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu perintah dalam Al-Quran. Itu perintah. Meskipun pedang di leher, harus kusampaikan. Karena itu perintah agama saya. Itu keyakinan saya. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu yang saya harus tegakkan. Percuma kemudian bergelimang harta, percuma badan bagus, badan sehat, tetapi kalau kemudian rohani yang sakit, jauh dari Allah, jauh dari Tuhan pencipta langit dan bumi, buat apa? Ya, jadi tak ada kemudian bagi Bang Zuma itu berarti itu nggak ada. Tetap saya akan berdebat, saya akan tetap berdiskusi selama teman-teman di luar sana masih juga melakukan aksi-aksi untuk kemudian melakukan penghinaan, penistaan, dan juga gerakan kristenisasi. Mereka masih menggunakan istilah-istilah Al-Quran, mereka masih menggunakan kemudian simbol-simbol Islam, maka selama itu juga kita akan tetap menggaungkan untuk berdiskusi, mengajak mereka untuk membahas ya mana agama yang benar, mana yang salah. Seperti itu Bang Handi. Jadi nggak ada kata berhenti, itu nggak ada. Nggak ada kata berhenti. Bukannya kalau Bang Zuma berhenti itu aman, banyak duit, pengusaha, naik mobil Alphard, nggak usah buang-buang waktu Bang Zuma. Kan begitu sepribadi sebenarnya ya. Ya mau kayak mana, saya ini orang Islam, orang yang kemudian lebih mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Tidak akan tertukar itu. Orang yang beriman itu tidak akan menukar akhiratnya dengan duniawi.
Karena sadar dengan sesat-sadarnya bahwa kehidupan diri ini sementara. Kekalnya itu di sana. Apalah gunanya bahagia di dunia sementara ini daripada kehidupan kekal nanti sengsara selama-lamanya. Mending sengsara di dunia, bahagia di kehidupan yang selama-lamanya. Seperti itu Pak Kandi. Allah takbir. Allahu Akbar. Kita sapa dulu tuh Bang Andi. Ya, ini ada Marley Bre. Marley Bre Muslim apa Kristen? Marley Bre. Ya, salam Bang. Halo Marley Bre. Tes. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Ya, Kristen Bang. Ya, mau diskusi atau mau bertanya aja gimana Bang? Tanggapi sedikit ya Bang ya. Baik, volumenya agak di up sedikit ya Bang, soalnya kecil Bang. Oke, saya Kristen Bang. Ya, silakan. Kalau dari pribadi saya, ya tetap lanjutlah debat ini. Biar bangsa kita ini terbiasa gitu berdialek. Yang penting perang logika seperti kata Bang Juma. Volume dikit dong, volume. Udah, tes. Kalau tanggapan pribadi sih, tetaplah kita berdebat, berdiskusi lintas agama itu harus dilestarikan aja. Soalnya kan akidah masing-masing kan membolehkan itu. Iya, jadi, betul. Menurut saya kalau berhenti sih nggak enak. Kan kalau kita berdebatkan itu kan pasti harus berpikir di sana sehingga timbul akal sehat yang bagus-bagus itu, daripada kita tertidur saja nggak bangun-bangun bangsa ini nanti. Itu sih benar, setuju. Saya pribadi setuju. nggak boleh berhenti, nggak boleh, tetap biar tumbuh lah cara berpikir kita, biar tumbuh. Nanti kan ikut sendiri nanti kebenaran itu. Soalnya kalau pribadi saya, kalau misalnya umat muslim yang mayoritas nggak terbuka, maka kita juga susah nanti. Masa harus pura-pura syahadat untuk memberitakan Injil? Kalau sekarang kan enggak, kita terbuka. Umat muslim mau membuka diri. Nah itu yang kita butuhkan. Kita diserang nggak apa-apa, karena yang kita butuhkan ya pihak sebelah itu mau membuka diri dan terbiasa dalam dunia yang radikal cara berpikir, agar enggak terlalu sensitif. Kan sebelum ada zaman TikTok ini sensitif mau diskusi Bang. Ya, sebut Muhammad aja bisa berpisah, harus menyebutnya secara sopan. Ya kan karena enggak terbiasa. Kalau di lintas sudah terbiasa kan enak kita ngobrol Mas, enggak terlalu kaku gitu maksudnya. Sekarang kan udah mulai umat muslim kan sudah terbiasa dengan dialek teologi seperti ini. Jadi enggak terlalu sensitif gitu loh. Kalau dulu itu waduh susah Bang. Kalau ya baik, biar Guruda menanggapi Bang. Ya silakan. Ya, jadi sebenarnya ada benarnya juga yang disampaikan oleh saudara kita ini. Dengan adanya diskusi, Islam Kristen itu tidak lagi tabu berbicara mengenai keyakinan. Sekarang tinggal menunggu kedewasaan kita aja ya untuk menerima perbedaan. Jadi ketika saudara Kristen mengatakan Tuhannya kemudian ini, itu bukan sesuatu yang tabu lagi bagi kita gitu. Dan begitu juga sebaliknya, ini bukan hal tabu. Ketika kita berbicara mengenai keyakinan, mari kita ngopi bareng. Ya, sehingga tak ada sensitif agama kemudian terjadi. Sehingga apa yang menjadi dalil di dalam Islam, dalam hal ini surah tentang pemisah, pembatas antara Islam dan orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri terhadap Islam, ya itu bisa menjadi sesuatu yang terang benderang di antara dua agama ini. Sehingga Kristen bisa menjalankan kemudian hukum yang ada di dalam agamanya, Islam juga demikian tanpa ada pencampur aduan antara dua keyakinan ini. Jadi ketika kemudian
kita berbicara mengenai Islam, nampak Islamnya ya seperti ini, Kristen ya seperti ini adanya. Supaya masing-masing kita kemudian menyadari itu, bahwasanya ya lakum dinukum waliyadin. Tetapi dua agama ini adalah sama-sama agama syiar. Islam syiar, Kristen juga syiar. Kristen berusaha bagaimana kemudian agamanya dianut. Kalau Islam berusaha bagaimana orang di luar Islam itu paham tentang Islam. Itu tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak bisa kemudian berpura-pura, tidak bisa kemudian dengan cara tipu muslihat, tidak bisa kemudian dengan nyamar-nyamar supaya orang lain bisa masuk Islam, nggak bisa. Kenapa? Yang di Islam aja, yang lahir dari Islam, kalau dia tidak beriman, dia akan keluar. Kenapa? Karena di Islam itu berat. Sholat, tidak ada henti-hentinya sholat. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah sujud di dalam beribadah, tiba-tiba kita tipu dia supaya dia tuh masuk ke Islam untuk sujud 5 kali? Itu nggak bisa. Orang di Islam saja yang tidak kemudian tunduk hatinya kepada penciptanya, nggak bisa kemudian melaksanakan sholat. Bagaimana orang yang tidak pernah sujud disuruh dengan cara yang tidak baik masuk ke Islam? Habis di Islam disuruh kemudian dia sujud 5 kali sehari lagi minimal. Bagaimana mungkin mereka mau? Jadi itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Beda kalau sebaliknya, yang tadinya diwajibkan sujud 5 kali sehari, dengan mudahnya diajak untuk keluar, diberi janji selamat dengan tidak lagi sujud. Itu lebih mudah. Jadi hal yang sangat lucu kalau ada orang Islam yang memaksa orang di luar Islam yang tidak sujud kepada Tuhannya umat Islam, lalu kemudian kita dengan cara-cara membagikan sembako supaya simpati kepada Islam, lalu dia masuk Islam untuk sujud 5 kali sehari, puasa sebulan, bla bla dan seterusnya. Itu pekerjaan konyol, karena di situ tidak ada menjanjikan duniawi, tidak menjanjikan hidup duniawi, hidup bebas dan seterusnya. Berbeda kalau di Kristen yang tadinya menggunakan hukum, memahami hukum, setidaknya hukum perjanjian lama itu ada aturan-aturan, tapi begitu menjadi pengikut Paulus, marilah kita meninggalkan segala asas-asas lama, aturan-aturan lama, menuju kepada aturan baru dan seterusnya. Ya orang pasti yang tadinya malas sholat, yang tadinya ogah untuk sujud, ya dengan mudah pasti pindah. Jadi sangat gampang itu, tapi kalau di Islam enggak. Tidak ada itu upaya-upaya untuk mengislamkan orang. Islam hanya menyampaikan. Karena Al-Quran sudah menyatakan itu. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia itu, ya, wal mau'idatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, dan berdebatlah mereka dengan cara yang baik, dengan mereka dengan cara yang baik, ahsan. Seperti itu adanya. Cuman terkadang ada kelompok-kelompok kemudian yang terkadang memancing kemarahan kita di dalam berdebat. Dan sedangkan Al-Quran mengatakan, ya illal ladzina zalamu minhum, ada pengecualian. Kita kemudian kata Allah, ya kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Jangan engkau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Itu. Ya, ada pengecualian kepada orang zalim yang menista, menghinakan, merendahkan, kemudian membabi buta kemudian dalam mengkaji Al-Quran dan hadits tanpa ilmu yang bersandar kepada disiplin ilmu Quran dan hadits, maka kita harus tegas, kita harus keras kepada mereka. Celakanya orang yang memandang hanya dari satu sudut pandang, wah ini orang kasar, ini orang begini, dia nggak mengetahui ya ritme yang terjadi di dunia debat itu adalah munculnya para penghina, penista yang melukai umat Islam. Yang dia lihat hanya titik itu saja, dia tidak melihat sebelumnya, dia tidak melihat apa yang sedang terjadi, dan dia tidak melihat yang terjadi, yang akan terjadi. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, silakan. Ya, silakan Bang Marli.
Andi. Bagaimana menurut Bang Billy? Bang Billy monitor dari praktisi Yahudi. Bang Billy. Ya tetap harus berjalan debat itu, karena kalau tidak maka menjadi sebuah pembiaran atas kesalahan terjemahan sehingga berlanjut kepada kesesatan. Ya, karena memahami teks asli dalam kitab orang-orang Yahudi, itu Tanakh ya, yang mereka sebut Perjanjian Lama, itu harus dipahami secara teks dulu, baru konteks, serta tafsir para ulama Yahudi yang mengerti secara teks dan konteks. Kalau enggak, waduh, hancur-hancuran. Ya, dalam Yesaya 53 misalnya, di situ ada kata mereka dia tertikam oleh pemberontakan. Waduh. Itu nggak benar, enggak. Itu makanya harus diluruskan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus. Sama sekali tidak ada satupun di dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama berbicara tentang Yesus, baik secara eksplisit maupun tersembunyi, nggak ada satupun. Itu perlu dipahami. Kalau kalian ingin dunia ini damai, pisahkan Perjanjian Lama Perjanjian Baru, kalian hidup dengan Perjanjian Baru saja. Damai dunia ini pasti. Lanjut. Ya, saya sih setuju di situ ya. Bagaimana Hindu berdiri sendiri, bagaimana Buddha, dan dua agama ini adem. Tetapi ketika berbicara mengenai saudara kita Kristen, di situ ada kitabnya yang mereka sebut dengan Perjanjian Lama, tapi sang pemilik kitab kok beda agama dengan orang Kristen, seperti yang diterangkan oleh saudara Billy tadi, bahwasanya kalau mau damai ya silakan Kristen dengan kitabnya. Tadi sempat saya melihat bagaimana Dinda Kores berdebat dengan siapa, penginjil apa gitu ya. Di situ dia bawa Elohim, di situ dia bawa Allah. Saya bilang, waduh, ini kasihan sekali nih saudara saya nih, karena dia mengartikan kitabnya Yudaism dengan pemikiran kekristenan, sedangkan yang mereka gunakan itu adalah terjemahan. Nah, banyak data yang kami temukan, termasuk yang diberikan kepada kami langsung dari teman-teman Yudaism, bahwa yang digunakan oleh saudara Kristen itu tidak sesuai dengan konteks dan tidak sesuai dengan teks. Artinya jauh dari misi pewahyuan yang datang kepada nabi-nabi, kepada Bani Israel, dengan yang Kristen pahami terhadap kitab tersebut melalui terjemahan. Itu seperti itu saudara-saudara. Silakan. Ya, silakan Bang Marli dibantah, dijawab. Bang Marli. Ya, silakan Bang. Ya, silakan. Itu katanya banyak ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Bible, kenapa masih digunakan? Itu Bang. Kalau bilang kontradiksi kan, itu kan kita harus butuh diskusi. Kontradiksinya seperti apa? Itu Bang. Kalau cuman klaim aja kan ya nggak bagus. Ya, mungkin Gurunda mau menjelaskan kontradiksinya ya, seperti apa? Kontradiksinya itu kami dari Islam aja melihat secara global. Yahudi tetap ada dengan agama mereka, dengan rukun-rukun agama mereka, kemudian akidahnya, prosesi ibadahnya, Tuhannya, kitabnya, berdiri sendiri. Tidak sama dengan Kristen. Dalam arti kata bahwa kalau Kristen ini benar menjalankan hukum sesuai dengan apa yang ada dalam kitabnya saudara kita Yahudi, ya tidak ada yang disebut Kristen. Artinya mereka juga Yudaism. Mereka juga adalah keturunan Yakub. Tapi faktanya kan tidak. Nah, ini menggelikan bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena kitabnya orang Yahudi diambil terjemahannya lalu dipakai untuk mendirikan sebuah keyakinan baru di luar daripada pemilik kitab yang asli. Nah, ini aneh. Seibarat ada sekelompok manusia mengambil terjemahan Al-Quran lalu mendirikan agama baru dengan akidah yang berbeda dengan Islam. Ini yang lucu.
mengambil kemudian terjemahan Al-Quran lalu bikin agama baru. Apa buktinya agama baru? Ya beda antara agama Yahudi dan agama Kristen, beda. Sedangkan Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Kan lucu kan? Yahudi beda, Kristen beda. Tapi Kristen mengambil terjemahan dari kitabnya Yahudi. Dari sini aja menggelikan bagi umat Islam. Itu gelik bagi kami. Seakan-akan kitab suci Al-Quran diambil terjemahannya lalu dijadikan sebuah kitab dari kepada agama yang lain. Gimana ceritanya tuh orang saudara-saudara kita Kristen bisa memahami itu, bisa menerima gitu loh. Kok kita bisa jadi Yahudi? Kan ini kitabnya Yahudi, kan kok bisa jadi Kristen kita? Kok enggak beda? Kok beda jadinya? Nah, nanti ada alasan. Oh, karena Yahudi tidak menggunakan perjanjian baru. Nah, permasalahannya akan muncul lebih berat lagi. Perjanjian baru ini apakah firman Tuhan? Apakah Lukas ini nabi? Apakah Markus ini nabi? Apakah Paulus ini nabi? Sehingga tulisan-tulisannya dianggap kitab suci firman Tuhan. Karena yang disebut firman Tuhan itu pasti kepada nabi. Orang yang digelari kemudian nabi. Orang yang menerima penglihatan, orang yang kemudian mendengarkan firman Tuhan langsung diwahyukan kepadanya. Nah, sedangkan orang Kristen ya mengakui bahwa Lukas, Markus, Matius, bahkan Paulus itu bukan nabi. Nah, jadi tidak ada kecocokan kemudian. Seakan-akan bahwa kitab perjanjian baru ini sebagai tolak ukur, sedangkan terjemahan dari kitabnya Yahudi harus ikut warna perjanjian baru. Sehingga terjemahan ini tidak sesuai lagi dengan yang aslinya. Contoh yang tadi disampaikan oleh Akhi Billy, Yesaya 53 nomor 6. Yesaya 53 nomor 6 jangan seakan-akan tidak bisa dipertahankan keasliannya, tetapi harus mengikuti selera perjanjian baru. Harus diikuti seleranya. Artinya apa? Firman Tuhan yang tadinya harus mengikuti kemudian yang bukan firman Tuhan. Catatan atau firman Tuhan yang datang kepada Nabi harus mengikuti catatan atau perkataan yang bukan Nabi. Makanya mereka hanya memiliki terjemahan. Kenapa nggak disertakan original teksnya? Karena ditakutkan ketika ada kemudian orang yang bisa Ibrani akan menemukan, loh kok ini nggak sama. Ada yang paham tentang kitab Tanakh, loh kok ini nggak sama, kok beda. Nah, itulah mungkin alasannya kenapa sahabat Kristen hanya menggunakan terjemahan yang ya saban hari selalu direvisi, dikoreksi dan seterusnya. Saya kira begitu. Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Kalau membicarakan perjanjian lama antara Kristen dan Yahudi, itu nggak ada unsur Kristen ya. Karena memang Kristen ya. Yang mengajarkan juga kan Yahudi juga. Yesus dari Yahudi, murid-murid Yesus dari Yahudi. Sama-sama mereka kayak terpisah gitu. Cuman punya interpretasi masing-masing tentang perjanjian lama. Ulama Yahudi menginterpretasi kitab Kejadian seperti itu. Orang Yahudi yang ikut Kristus menginterpretasi kitab Kejadian seperti itu, dan semua kitab Kejadian sampai hukum Taurat di dalamnya kan beda-beda interpretasinya sampai sekarang kan. Tafsirnya ulama Yahudi sama tafsirnya Yahudi yang Kristen kan beda. Jadi begitu. Tapi pada akarnya ya sama aja Yahudi mereka. Cuman digolong-golong kayak tafsirnya itu beda-beda menafsirkan kitab suci. Dan pada dasarnya mereka ahli kitab semua. Cuman kalau mau cari kebenaran tafsir siapa yang bagus atau yang paling benar, apakah tafsir orang Yahudi yang Yahudi, apakah tafsir orang Yahudi yang Kristen? Kan pada dasarnya kan dari dasarnya kan sama orang ini. Yesus Yahudi, murid-murid Yesus Yahudi, bahkan Rasul Paulus juga Yahudi. Dikatakan ahli Taurat, ya betul. Ahli Taurat. Dikatakan Yesus Yahudi, murid-murid Yahudi, tapi kamu Kristen, beda itu.
Beda. Yesus Yahudi, murid-murid Yahudi, kau Kristen, beda lah. Mana? Ya, karena yang saya sebutkan di sini kan kita berbicara tentang perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu cuman ya mereka itu sama-sama Yahudi mereka. Cuman kayak interpretasi tentang kitabnya satu, cuman tafsirnya beda-beda, dan mereka juga dikatakan ahli kitab semua. Cuman mereka nggak angkat pedang gitu. Mereka nggak ada yang Kristen, mereka tidak ada yang Kristen, dan mereka membaca Tanakh ya, perjanjian lama. Tidak ada perjanjian baru di zaman Yesus, nggak ada. Yang dibacakan oleh Yesus di sinagog itu adalah kitab Torah dan para nabi, tapi Yesaya misalnya. Nggak ada perjanjian baru sama sekali. Kitab Matius, Markus, Lukas nggak ada. Jadi artinya Yesus dan murid-muridnya kitabnya Taurat dan kitab para nabi, tidak perjanjian baru. Itu kan jaraknya jauh, setengah abad itu kurang lebih dari penulisan kitab Injil saja itu belum kitab-kitab Paulus. Nah, itu nggak masalah. Kalau nggak masalah kalau memang nggak diakui kitab perjanjian baru, itu nggak masalah. Cuman orang Yahudi yang percaya Yesus itu mereka Yahudi juga, tapi mereka sampai kepada Yesus menafsir, menginterpretasikan perjanjian lama. Siapa penafsir Kristen ya? Siapa penafsir Kristen terhadap kitab Yesaya yang paling tua coba? Siapa penafsir? Yesus. Iya, apa tafsirnya? Yesus kan juga kan mengimani Taurat waktu dia jadi manusia itu kan. Dia membaca kamu kan, Taurat di. Ya, kamu ngomong tafsir dia apa? yang menafsir. Maksudnya dia yang membawa Taurat kepada jalan pemikiran lain. Dari situ terus dulu nggak boleh Taurat itu diubah-ubah. Tidak boleh Taurat itu diimprovisasi, nggak boleh. Hukumannya mati, berat. Jangan kau menambah atau mengurangi, kok ditambahin. Yang nambahin siapa? Yang ngurangin siapa? Gitu loh. Yang nambahin Yesus lah. Fe'akta tasamnalaka bekolefo kamu kemudian kasihlah Tuhan Allahmu dengan senang hatimu, senang jiwamu, dengan kekuatanmu. Nggak ada akal budimu. Kalau mau salahin Yesus silahkan. Ya memang salah lah. Kristen loh. Tapi bukan Kristen loh ya. Bukan maksudnya bukan saya yang disalahin. Kan Yesus juga Yahudi. Nah, kenapa kok Kristen? Iya, Yesus Yahudi, murid-murid Yahudi. Kan? Kenapa nggak ada Yesus nggak nulis kitab, gimana sih? Yesus nggak nulis kitab. Kitab apa yang ditulis Yesus coba? Apa yang ditulis Yesus? Kitab apa? Kalau Yesus nulis kitab. Iya, kitab apa? Saya nggak tahu kalau Yesus nulis kitab. Ya, tadi kau bilang. Lanjut teman-teman, lanjut. Yesus nulis kitab. Saya cuma bilang Yesus itu Yahudi juga. Dia berhak untuk menginterpretasi atau menafsir kitabnya orang Yahudi, karena dia Yahudi juga kan. Begitu juga murid-muridnya. Oh, mungkin gini intinya ya. Kitab Bang Marli itu ya saya begini. Ya, mungkin intinya gini Gurunda, Kristen ini menuhankan Tuhan yang Yahudi. Mungkin intinya gitu Gurunda. Ya, jadi gini, kalau misalnya Yesus itu datang mentafsirkan, maka saudara kita Kristen mungkin baiknya itu konsisten memegang pernyataan itu, bahwa Yesus itu mentafsirkan. Tafsiran Yesus itu tolong dipegang. Salah satunya, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan hal itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu tafsiran Yesus. Kalau memang mau dikatakan bahwa Yesus melakukan tafsiran, artinya memberikan satu makna pengajaran terhadap kitabnya orang Yahudi. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Nah, kenapa orang Kristen tidak konsisten mendengarkan itu, mengikuti itu? Katanya pengikut Yesus, maka jangan sekali-kali kemudian menghapus hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Jangan lagi ada istilah, oh ini kan seremonial, ini kan tidak boleh, ini yang boleh. Jangan lagi kayak gitu.
karena setitik pun tidak boleh. Jangan karena mati ya di atas tiang, di atas pohon, lalu kemudian hukum Taurat itu dibatalin. Tapi kan Yesus mengatakan tidak setitik pun. Belum lagi di Lukas 16:17. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Nah, bagaimana dong? Sementara Kristen hari ini tidak lagi melakukan hukum Taurat. Artinya bahwa benarlah Yesus adalah Yahudi, ya Kristen beda dengan Yesus. Makanya saya acap kali kemudian bertanya, bagaimana dengan dalil yang berkata waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu dengan menyamar domba. Artinya orang-orang di luar hukum Taurat yang kemudian datang berpura-pura nampaknya seperti penganut Taurat dengan mengambil buku yang terjemahan dari kitab Taurat. Bisa jadi kayak begitu, bukan? Bisa jadi karena Kristen bukan Yahudi, Yahudi bukan Kristen. Kan gitu ya. Silakan. Bang Juma. Ya. Saya hargai argumenmu. Saya hargai itu. Tapi jika dikatakan konsisten, kita berbicara konsisten di sini ya. Yesus itu mengajarkan bahwa hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan atau hilang satu titik pun. Kan itu yang Yesus ajarkan. Itu konsisten nggak menurut saudara itu Juma? Iya, betul. Ya konsisten dong. Jadi Yesus tidak mengajarkan, ya. Jadi kalau Yesus tidak konsisten, ia pasti mengajarkan hukum Taurat kepada bangsa lain atau di luar Yahudi. Itu kurang konsisten kalau begitu. Tapi faktanya Yesus tidak pernah mengajarkan atau menyalahgunakan hukum Taurat untuk ke bangsa lain. Itu enggak pernah, Bang Juma. Itulah konsistennya. Dan konsistennya orang Kristen, mereka juga enggak mau jadi serigala berbulu domba. Makanya mereka tidak menganut paham Taurat. Karena enggak ada yang ngajarin. Yesus enggak ngajarin. Kalau Yesus ngajarin untuk Yahudi, untuk Bani Israel, iya, Yesus mengajarkan. Tapi kalau Yesus dikatakan mengajar kepada bangsa lain, itu dasarnya Yesus dari mana itu? Kalau misalnya Yesus mengajarkan kepada bangsa lain, dasarnya Yesus dari mana? Misalnya Yesus datang kepada saya, mari bre, sini kau nak sunatlah kau. Tentulah pasti saya tanya, itu dalilnya di mana sih? Adakah ketetapan Tuhan bahwa saya harus sunat? Oh, enggak ada, berarti enggak konsisten. Gitu Bang Ustaz, Bang Juma. Makanya kalau kita bicara konsisten, ya baik Yesus maupun Kristen konsisten mereka, Bang Juma. Kami nggak mau jadi serigala domba, karena yang pertama, jika saya sunat, artinya saya membatalkan keberlakuan sunat untuk Yahudi. Ya kan? Sunat untuk Yahudi, tiba-tiba saya datang, kan ngawur itu. Nggak ada rasa hormat kepada agama ini. Kok kamu kan bukan Yahudi, bro? Apa ini kamu sunat? Artinya kamu membatalkan keberlakuan ketetapan sebuah hukum di agama kami. Nggak boleh gitu dong. Itu kalau kan bahasa kita. Jadi kalau kamu mau sunat, berarti ya kamu pastikan dulu kamu keturunan Abraham, bukan? Kalau iya, ayo sunat. Tapi kalau tidak, kita cari dalilnya dulu. Ada enggak berlaku untuk kamu hukum sunat di ketetapan ini, di ketetapan perjanjian hukum Taurat, ada enggak? Kita cari sama-sama. Baik Yesus, murid Yesus, ayo pertanggungjawabkan. Jika kamu menyuruh saya sunat, maka kita cari dalilnya. Ada enggak ketetapan di perjanjian lama bahwa saya yang marli berle, orang Indonesia ini boleh sunat? Kalau ada ya, saya pasti serahkan diri saya untuk sunat. Kan tidak mungkin saya melawan ketetapan Tuhan. Tapi kalau nggak ada, mau salahin siapa nanti? Itu konsisten yang kita bicara. Kalau itu konsisten ya. Masalahnya kan kita beda-beda cara menafsirkan itu. Gitu Bang, itu dari saya. Silakan. Iya, izinkan saya kemudian ingin tahu lebih dalam lagi. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ingin tahu, ketika Yesus hidup, apakah dia bersunat? Bersunat, itu pasti tuh. Islam, Kristen pasti tahu. Nah sekarang dalil dalam kitabnya saudara Kristen, 1 Yohanes 2 nomor 6,
barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup sunat. Maka orang itu kalau bukan serigala, dia wajib sunat. Kedua, Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku sunat. Maka muridku mengikuti aku, maka mereka wajib sunat. Kalau ada yang mengaku pengikutku, mengaku muridku, tapi tidak mengikuti aku, maka mereka lah serigala buas itu. Ini dalil. Ini dalil. Silakan Anda terangkan kepada kami 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup. Wajib loh. Ada kata wajib di sana. Di mana kita tahu dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata yang kemudian dipelajari oleh orang-orang yang mengerti tentang bahasa Yunani, dikatakan dengan apoilo. Apoilo itu artinya wajib. Tidak boleh tidak. Dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup dalam keadaan bersunat. Orang yang mengaku-ngaku pengikutnya, orang yang mengaku bahwa di dalam dirinya ada Yesus, wajib sama seperti hidup Yesus. Kalau tidak, berarti Anda cuman nyamar-nyamar sebagai pengikut. Bahaya itu, Bang, bahaya. Silakan. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Dalilnya mengatakan orang yang hidup di dalam Yesus artinya hidup bagaimana Yesus hidup. Jadi saya ngulangin lagi Bang Juma. Bang Juma kan menekankan jika Yesus sunat artinya Kristen juga sunat. Nah, kenapa begitu Bang Juna? Kenapa harus sunat? Pertanyaannya begini Bang Juma. Adakah Yesus semasa hidupnya mengajarkan sunat kepada bangsa lain? Misalnya saya sunat nih. Terus teman Kristen nanya, sini kau Marli Beri, kau hidup seperti hidupnya Yesus. Iya saya bilang, makanya saya sunat. Loh, tapi Yesus nggak pernah mengajarkan bangsa lain untuk sunat. Kenapa kamu tidak mengikuti hidupnya seperti hidupnya Yesus? Pernahkah Yesus mengajarkan sunat kamu Marli Beri? Itu dalil bantahan apa Bang Juma? Okay. Kalau menggunakan logika yang seperti itu. Baik, saudara. Kalau mengerti kan sampai kan pasti paham lah maksudnya. Okay. Kalau hidup di dalam Yesus itu harus hidup seperti Yesus, yaitu tidak mengajarkan bangsa lain untuk sunat. Oke, baik. Oke. Jadi gini, saudara. Ketika Yesus berkata, "Aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel." Ya harus Anda ikuti itu berarti. Kalau Anda mengatakan itu, adakah Yesus pernah kemudian mengajarkan kemudian untuk menjadi pengikutnya kepada orang non-Yahudi atau mengajarkan non-Yahudi untuk bersunat? Saya jawab tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Bahkan Yesus menyebutnya guguk, pemakan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus konsisten. Berarti kalau Yesus tidak pernah mengajarkan itu, berarti benarlah dugaan saya, ini dugaan, bukan tuduhan. Benarlah dugaan saya bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Karena yang keluar dari kubur itu adalah oknum yang mengajarkan, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, gimana dong? Mana perintah Yesus kemudian untuk ke bangsa lain? Sedangkan Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada muridnya jangan ke bangsa lain. Jadi kalau saudara menjadi Kristen dan saudara tidak sunat, dugaan saya semakin kuat. Benar, mendekati kebenaran. Mutlak gitu.
Kenapa? Karena Anda tidak bersunat dan ada oknum yang memerintahkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Siapa ini? Kalau Yesus mau dia diikuti, harus hidup sesuai dengan Yesus hidup. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku senang. Tapi ternyata ada oknum yang memerintahkan kemudian kepada seluruh bangsa untuk menjadi pengikutnya dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh dia. Tapi Kristen ternyata tidak bersunat. Berarti yang bangkit dari kubur bukan Yesus. Karena kalau Yesus, pasti dia perintahkan muridnya mengikuti dia, hidup sama seperti Yesus hidup. Dalam arti kata, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Artinya kalau Yesus yang asli yang keluar dari kubur, maka orang Kristen semuanya harus mengikuti pola hidup Yesus. Maka tidak ada Kristen, yang ada hanya Yudaism yang berasal dari di luar suku Yahudi. Ini lucu. Yudaism tapi bukan keturunan Yakub. Lucu. Lucu bagi saya. Berarti dengan kata lain, yang keluar dari kubur, yang memerintahkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya, itu bukan Yesus. Lalu siapa? Saya kembalikan kepada saudara. Baik, yang pertama, Yesus diutus untuk Bani Israel. Nah, itu poin yang sangat penting juga. Akar imannya dari sana nanti. Sebab benar, sah dikatakan nabi karena dia diutus ke Israel, bukan ke bangsa lain. Maka dari situ ada pertimbangan bahwa ini benar-benar nabi, karena dari utusannya dia memang enggak ke bangsa lain. Karena bangsa yang kudus kan bangsa Israel. Selain itu berhala, jadi kita mengikuti yang kudus. Itu yang pertama. Ketika Bang Juma mengatakan Yesus untuk Bani Israel, poinnya yang diartikan hanya untuk bangsa Yahudi. Tapi begini Bang Juma, ada juga dalil kalau dibaca lengkap itu Yohanes itu, Yesus juga mengatakan, ada juga padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Ya, domba-domba itu akan dijadikan satu kawanan dengan satu gembala. Yesus sendiri gembalanya. Nah, itu kalau dibaca semua itu pastilah paham. Ya, ini untuk itu ya saya bisa jawabnya seperti itu. Kalau memang Yesus untuk Israel ya benar. Saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur ya? Karena diutus ke bangsa yang kudus, itu yang pertama. Jadi udah pasti ini nabi ini. Karena utusannya itu benar, sesuai dengan ketetapan perjanjian lama, bukan diutus bangsa lain. Tinggal lanjutan dari itu, apakah utusan ini hanya untuk benar-benar real untuk Israel? Ternyata kalau kita baca semua, dia juga udah bilang di situ, ada juga domba yang bukan dari kandang ini. Artinya kalau diinterpretasikan ayat itu menurut Kristen, ya domba yang bukan dari kandang Israel kan yang jelas pasti bukan Israel. Nah, ada domba-domba lain. Mereka akan kujadikan suatu kawanan dengan satu gembala. Nah, itu maksudnya Bang Juma. Terus apalagi tadi poinnya Bang Juma? Terlalu banyak soalnya. Apalagi yang Bang Juma mau ingin katakan? Oke, kita kerucutkan aja dulu saudara. Jadi gini, ketika Anda membaca Yohanes 10 nomor 16 masih ada lagi domba-domba yang lain. Ketahuilah Bung, latar belakang Yesus mengatakan itu, ini saya berbicara karena dalil ya, bukan saya mau sok pintar, tapi karena dalil. Ya silakan. Di dalam kitabnya saudara kita Yudaism, misalnya Yeremia 50 nomor 17, Israel adalah semisal domba. Jadi Allah mengumpamakan Israel ini domba. Jadi ketika dikatakan masih ada lagi domba di luar kandang ini, dalam bahasa Yunani aule itu artinya halaman Yerusalem, maka domba yang di luar Yerusalem, di luar Yerusalem ini juga harus digembalakan. Maksudnya apa?
masih banyak keturunan Bani Yakub yang berhamburan di luar, hidup di tengah bangsa asing yang telah menyebar di seluruh penjuru bumi. Bukan hanya ada di auleh Yerusalem saja, bukan hanya ada di halaman Yerusalem saja. Apa pembuktiannya? Tak kasih data. Saya kasih data. Yehezkiel 5. Coba Anda perhatikan. Yehezkiel 5. Tolong Anda perhatikan, dan kalau saya salah tolong Anda luruskan. Yehezkiel 5 nomor 11. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan dengan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan ingat, ini yang penting, sepertiga lagi akan kuhamburkan ke seluruh mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Jadi sepertiga dari keturunan Israel itu dihamburkan kemudian di seluruh ke penjuru, dihamburkan kemudian ke seluruh penjuru mata angin. Inilah yang Yesus maksud. Masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Artinya masih ada lagi Bani Israel di luar halaman Yerusalem. Itulah makanya tadi saya membacakan Yohanes 10 nomor 5 nomor 6. Apa kata Yesus? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergi. Pergi kemana? Kemana saja? Ke Indonesia. Untuk apa? Mencari Bani Israel. Ke Papua. Untuk apa? Mencari Bani Israel. Ke Malaysia. Untuk apa? Mencari Bani Israel. Ke Jepang. Untuk apa? Mencari Bani Israel. Itu. Tetapi pergilah kepada bangsaku yang hilang dari umat Israel. Jangan ke bangsa lain. Atau jangan ke bangsa Samaria. Tetapi pergilah kepada murid-muridku yang hilang dari umat Israel. Kalau muridku itu dari umat Israel itu adanya di penghujung bumi, pergilah ke sana. Ajak mereka kemudian untuk menjadi pengikutku. Bukan maksudnya itu keluar ke orang Batak, ke orang Bugis, ke orang Papua, ke orang Makassar. Bukan, saudara. Bukan. Makanya ketika kita berbicara mengenai Yesus, ya kita harus kembalikan kepada poin pengajarannya. Apa tafsiran dia tentang Taurat? Jangan kemudian tafsiran Yesus itu ditinggalkan. Barang siapa yang menyediakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat yang terendah. Nah, ini ada hal menarik, saudara. Ketika kemudian Anda mengatakan sunat itu kan untuk orang Yahudi, kami tidak mau nyamar-nyamar. Lalu kalau boleh mungkin adanya, coba Anda baca Galatia 3 nomor 13 dan terangkan kepada kami, ya, karena kami umat Islam ingin tahu yang benar itu seperti apa. Di dalam Galatia 3 nomor 13 dikatakan Kristus telah menebus kita. Nah, kata kita ini siapa? Dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. Saya ingin bertanya kepada saudara, kita di situ siapa? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Kalau Anda sudah mengakui hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, berarti Kristus mati hanya untuk Bani Israel. Tetapi kalau Anda mengatakan kata kita itu juga untuk Kristen, berarti hukum Taurat itu juga untuk Kristen. Mana yang betul? Ini saya bertanya, mana yang betul? Taurat hanya untuk Bani Israel, sunat hanya untuk Bani Israel, atau sunat juga untuk Kristen? Kalau sunat juga untuk orang Kristen, ya Kristus mati untuk menebus, untuk supaya Kristen tidak sunat. Tapi kalau sunat hanya untuk Bani Israel dan hukum Taurat hanya untuk Bani Israel, maka Kristus mati hanya untuk Bani Israel. Apa hubungannya Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk orang Kristen? Bukankah hukum Taurat, bukankah hukum sunat itu hanya untuk Israel? Lalu buat apa Yesus mati untuk Kristen? Untuk apa? Bukankah hukum Taurat itu untuk Kristen? Bukankah untuk Yahudi? Bukankah sunat itu untuk Yahudi? Lalu kenapa Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk Kristen? Nyambungnya di mana coba? Coba Anda jelaskan. Ini berupa pertanyaan. Silakan. Baik. Kalau Bang Juma mengatakan hanya untuk Israel, saya tidak bantah. Malah saya perkuatkan itu.
memang semuanya itu harus untuk Israel, Bang Juma. Kita yang disebut Bang Juma itu memang untuk Israel. Penembusan dosa itu untuk Israel. Di luar Israel itu dibenarkan oleh iman. Seperti kata Yesus, besar imanmu hai perempuan. Maksudnya dalam artian begini Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, Bang Juma. Di luar Israel itu dibenarkan, ia dibenarkan oleh imannya kepada Yesus. Tapi tentang penebusan dosa memang untuk Israel, tentang keselamatan untuk Israel. Ya, tentang di luar Israel, makanya Yesus mengatakan, mereka akan kujadikan satu kawanan dengan satu gembala, dengan mereka dibenarkan oleh imannya mereka. Itu. Tapi soal karya keselamatan, soal penebusan memang untuk Israel, karena semua bangsa akan dikawinkan menjadi bangsa Israel. Karena itu bangsa pilihannya cuma. Makanya kita membaptiskan diri, menerima keselamatan itu dari bangsa Israel saja. Bukan dari bangsa Roma. Bangsa Yunani punya Tuhan juga kok. Banyak, semua bangsa itu punya Tuhan masing-masing. Cuman bangsa-bangsa lain yang ingin mendapat karunia Tuhan, itu mereka harus mengikuti bangsa pilihan Tuhan. Jadi kalau kita mau selamat ini ya, maka kita harus jadikan diri kita jadi bangsa Israel semua. Tapi yang di luar Israel ini, mereka dibenarkan oleh imannya, bukan dibenarkan oleh keturunannya. Gitu kan Yesus sudah berapa kali mengatakan kepada orang-orang di luar Israel, dibenarkan oleh iman. Kira-kira begitulah. Kalau soal penebusan, karya keselamatan, memang dari Israel semua karya keselamatan. Kalau memang nggak ada karya keselamatan, atau Tuhannya Israel diragukan, ngapain saya ikut orang Israel, nyembah Tuhannya orang Israel? Saya punya Tuhan sendiri kok. Di Indonesia ini punya Tuhan sendiri, punya berhala sendiri. Orang Roma juga kalau bicara tentang konsep ketuhanan, mereka lebih jago dari bahasa Yahudi. Apalagi orang Yunani, ahli filsafat, buat konsep ketuhanan itu mudah bagi mereka, Bang Juma. Tapi karya keselamatan itu, karena Tuhannya Israel itu menunjukkan benar-benar Tuhan. Mujizatnya banyak. Makanya sementara Tuhan orang Yunani, Tuhan orang Roma itu enggak ada sama sekali. Makanya keselamatan itu cuma satu dari bangsa Israel. Maka semua bangsa lain itu mendapat berkat. Kan Abraham juga pernah dijanjikan begitu. Oleh karena kamu Abraham, bangsa-bangsa lain akan diberkati. Oleh karena kamu Israel, bangsa-bangsa lain akan diberkati. Dengan